إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الشيخ عمر بن ابن شنيع عمر بن محمد بن شنيع Hello Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuki pasal selanjutnya, saya ingin mengulas dulu pasal yang kemarin tentang mandi yang disunahkan. Itu jumlahnya kemarin ada berapa? 17 ya. Yang disunahkan itu ada 17. Yang pertama adalah mandi sholat Jumat atau hendak melaksanakan sholat Jumat. Ini khususnya bagi kaum laki-laki ya. Bagi kaum laki-laki yang mau sholat Jumat ini disunahkan untuk mandi dulu ya. Yang nomor 2 yaitu sholat Idul Fitri. Yang nomor 3 sholat Idul Adha ya. Ketika mau sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ini juga disunahkan mandi dulu. Waktunya kapan? Mulai dari jam 12 ke bawah ya. Jam 12 ke bawah sudah mulai disunahkan untuk mandi. Biasanya kita lakukan ketika mau berangkat. Itu lebih baik yang yang mau berangkat ya. Jadi kalau malam hari mungkin nanti kalau tidur lagi jadi ngantuk atau nggak enak. Enaknya ketika mau berangkat yaitu setelah subuh. Yang nomor 4 yaitu ketika melaksanakan sholat istisqa ya. Mau sholat istisqa, sholat sunnah, biasanya minta hujan ya. Ketika waktu kemarau panjang kita disunahkan sholat istisqa. Itu sebelum berangkat kita disunahkan untuk sholat mandi sunnah. Niatnya kita berarti seperti kemarin nawatul husla li qodoi sholatil istisqai, itu ya, sunnatan lillahi ta'ala. Terus selanjutnya yaitu ketika mau melaksanakan sholat gerhana bulan ya. Ketika mau melakukan sholat gerhana bulan atau khusuful qamar ya. Ketika ada gerhana bulan, baik itu total maupun separuh maupun gimana, itu kita disunahkan untuk melakukan sholat khusufil qamar. Itu sebelum sholat kita dianjurkan atau disunahkan untuk mandi. Niatnya berarti niatul husla li qodoi sholatil khusufil qamar subhanallahi ta'ala. Yang nomor 5 yaitu ketika hendak melaksanakan sholat gerhana matahari ya, ini di siang hari. Ketika ada gerhana matahari baik itu total maupun separuh, kita mau sholat gerhana matahari disunahkan untuk mandi dulu. Niatnya adalah usolli nawaitul husna li qodoi sholati khusufil syamsi. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu mandi karena hendak memandikan orang mati ya. Ketika ada orang meninggal, kita kok di situ mau memandikan orang mati, kita disunahkan mandi dulu. Nah, sebelum memandikan kita disunahkan untuk mandi dulu. Nah, nanti setelah memandikan mandi lagi nggak apa-apa. Tapi yang disunahkan adalah sebelum kita memandikan orang yang mati. Yang nomor 7 yaitu ketika ghusl kafir idza aslama. Orang kafir yang baru masuk Islam ini juga disunahkan untuk mandi, tapi manakala yang masuk Islam orang kafir tersebut adalah masih belum balik, masih usia kecil ya. Tapi ketika sudah balik berarti dia sudah dewasa, maka mandinya jadi wajib karena dia sudah melakukan atau paling tidak itu junub, dan perempuan mungkin haid dan sebagainya, kan mandinya berarti wajib ya.
Jadi mandinya jadi wajib. Yang nomor 8 yaitu ketika wal majnun wal mum'ali idza afaqo, bagi orang gila punya penyakit gila edan ya, atau sinting atau apa itu namanya ya, orang gila. Nah ini ketika sudah sembuh, alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat minum obat dan lain sebagainya. Ketika sembuh ini juga disunahkan mandi dalam rangka sembuh daripada gila atau edan. Selanjutnya yang nomor 9 adalah ketika wal muma'alai, ketika sembuh dari penyakit ayan ya, atau sawan celengan. Kalau bahasa sini sawan celengan ya. Bahasa kedokteran ini bahasa kesehatan namanya epilepsi ya. Jadi dia akan kejang-kejang, ketika kumat kejang dan biasanya tidak sadarkan diri. Tapi nanti setelah beberapa saat, 5 menit atau 10 menit atau seberapa jam nanti akan sadar kembali. Yang nomor 10 mandi yang disunahkan adalah wal ghuslu indal ihram. Yang nomor 10 adalah mandi ketika hendak ihram. Ihram itu apa? Ihram adalah ketika hendak memasuki tanah suci Makkah ya, kita memakai pakaian ihram. Di situ sebelum kita memakai pakaian ihram disunahkan mandi dulu, yaitu kita mandi mau melaksanakan ihram. Yang nomor 11 yaitu ketika wal ghusli dukhuli Makkah. Nah ini ketika masuk kota Mekah, ini baik haji maupun umroh sama saja ya. Kita mau masuk kota Mekah, kita disunahkan juga untuk mandi. Terus selanjutnya nomor 12 adalah ketika walil wukuf di Arafah, ketika kita wukuf di Arafah ya, bermalam di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, atau biasa kita sebut dengan apa itu namanya tarwiyah ya, tarwiyah. Itu wukuf di Arafah, itu kita disunahkan mandi. Terus selanjutnya itu walil mabit di Musdalifah yang nomor 13, ketika kita mau bermalam atau nginep di Musdalifah ya, itu disunahkan mandi. Terus nomor 14 ketika wali romyil jimai asalasi, ketika mau melempar jumroh yang ketiga ula wusto akobah, kita disunahkan untuk mandi itu pada hari tasyrik ya, setelah lebaran haji ya, tanggal 11, 12, 13 kita melempar jumroh ula wusto dan akobah. Di situ kita disunahkan untuk mandi dulu. Terus yang nomor terakhir yang nomor 5 yaitu yang nomor 15 yaitu mandi 17 ya. Iya, yang nomor 17. 15. Yaitu mandi karena hendak melaksanakan tawaf ya. Hendak melaksanakan tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali, baik tawaf qudum maupun tawaf ifadah maupun tawaf wada ya. Tawaf qudum, ifadah dan wada itu yang nomor 5. Yang 15 itu ketika mau tawaf mengelilingi Ka'bah ya, kita mau mengelilingi Ka'bah tawaf, ini kita gunakan untuk mandi, sunnah mandi dulu. Dan yang nomor 16 dan 17 diterangkan di sini disebutkan wabaqiyatul al-ghasali alam sunati madhkuratun, utawi sekiranya pira-pira adus al-mahna sunahakan iku madhkuratun fil mutawalati, disebutkan di kitab yang diperpanjang pembahasannya. Intinya itu ada 17 ya. Yang 2 diterangkan di kitab lain, di kitab yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utai kelafasan wal mashu, utawi musa alal khuffaini ing atase muzah loro iku jaizun wenang fil wudu'i ing dalam wudu
la fi ghusli fardin ora ing dalam adus wajib au naflin utawa sunnah wala fi izalati najasatin lan ora ing dalam ngilangi najis falau naba maka lamun junub sepaman damiyat lan getian apa rijluhu sikleman para dan ngarapakan sepaman almasa ing musab badan halekanti anil huslir rijli saking basuh sikil lam yajuz mongko ora oleh pala buddha balik wajib apa minal husli saking adus wa asyara lan awal isyara apa qauluhu qala Mbah Musonef jaizan ing lafaz jaizan ing lafaz jaizan awanane benang anna huslar rijlaini sak temne masuk sikil loro iku abul utama minal masjid tinimbang musab muzah. Fa inna ma yajuzu an sebuna apa maskhul hufaini musab muzah loro la ihdahuma ora salah jine muzah loro ta hufaini fakot hal belaka illa ayyakuna kejeboyan to ora illa ayyakuna kejeboyan to ono sapa man iku fakidul ukhra wong kang kasepen sikil kang ana sikile kursi. Tak keteranganipun insyaallah wonten ing kesempatan macam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.